Apakah kamu tahu bagaimana pemimpin yang efektif itu? Apakah seperti ini? Ini apa? Kamu tuh kerjanya nggak becus banget. Bisa kerja nggak sih? Sepertinya bukan seperti itu ya. Lalu, apakah seperti ini? Jadi kamu mau cuti? Sudah mau cuti, kamu mau keluar dari perusahaan saya? Ya, boleh, silakan. Tidak apa-apa. Jika kamu menilai bahwa pemimpin yang kedua merupakan pemimpin yang efektif, sepertinya kamu salah besar. Lalu bagaimanakah pemimpin yang efektif itu? Mari kita bahas sama-sama. Apa itu Fifth Discipline? Fifth Discipline adalah rancangan yang dibuat oleh Peter Senge pada tahun 1990. Fifth Discipline ini berisi 5 pilar yang merupakan dasar-dasar terbentuknya organisasi yang efektif. Apa saja sih isinya? Jadi, di sini bisa dilihat ada kelima isi dari Fifth Discipline. Yang di tengah adalah System Thinking, kemudian di sini ada Personal Mastery, kemudian di sini ada Mental Models, yang keempat ada Share Vision, dan yang terakhir ada Team Learning. Jadi totalnya ada 5. Lalu apa saja sih masing-masing pengertian dari kelima Fifth Discipline ini? Mari kita bahas satu-satu. Berpikir sistem atau system thinking. System thinking mengacu pada persepsi atau definisi organisasi sebagai Gestalt. Gestalt ini merupakan sebuah teori proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Jadi, system thinking atau berpikir sistem adalah suatu pendekatan yang melihat suatu fenomena atau pertumbuhan secara utuh, tidak hanya sebagiannya saja. Berpikir sistem merupakan kemampuan melihat bagaimana sistem organisasi saling mempengaruhi dan berinteraksi secara menyeluruh. Personal mastery adalah bentuk penguasaan diri seseorang untuk mengembangkan dirinya secara personal dan profesional. Personal mastery fokus pada kemampuan dan keterampilan memperjelas dan mendalami visi secara berkesinambungan serta melihat realitas secara objektif. Ada 5 prinsip dasar personal mastery. Yang pertama, bagaimana menghadapi situasi sulit. 2. Menumbuhkan perilaku dan emosi positif di tempat kerja. 3. Menerima kenyataan hidup yang nyaman atau sebaliknya. 4. Buang hal negatif seperti kebencian dan menyalahkan orang lain. Dan 5. Memahami betapa pentingnya kebebasan dan tanggung jawab. 3. Model mental atau mental model. Mental model adalah seperangkat pemahaman atau model yang berhubungan yang memungkinkan individu untuk memahami dunia mereka dan membuat keputusan yang sesuai. Mental model terdiri dari pengalaman belajar, hal-hal yang dipelajari dengan cara yang sulit, persepsi, nilai-nilai, dan hal lain yang membentuk suatu individu. Dengan mental model, kita dapat membuat peta atau suatu model rumusan kerja pada setiap individu untuk mengetahui bagaimana melaksanakan pendekatan masalah yang sedang dihadapi. Visi bersama atau share vision. Share vision adalah suatu gambaran umum dari organisasi dan tindakan organisasi yang mengikat orang-orang secara bersama-sama dari keseluruhan identifikasi dan perasaan yang dituju. Visi bersama ini bukan sekedar penyataan aspirasi organisasi, melainkan aspirasi bersama. Visi bersama tidak hanya tunduk pada kepemimpinan, tetapi komitmen dan tekad semua orang dalam organisasi. Pembelajaran tim atau team learning. Team learning adalah nilai dan sikap organisasi yang secara aktif mendorong pembelajaran individu dalam kelompok melalui pelatihan atau pendorongan individu untuk berpartisipasi dalam kelompoknya. Setiap anggota harus bekerja sama dengan baik, saling bertukar aspirasi, mengaspirasi opini anggota lain, dan memberi saran serta nasihat. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak Fifth Discipline yang harus ada pada diri seorang pemimpin supaya kepemimpinannya menjadi efektif. Lalu, adakah ciri-ciri dari seorang pemimpin yang efektif? Jawabannya tentu saja ada. Beberapa ciri yang ada pada diri seorang pemimpin yang efektif adalah 1. Memiliki fleksibilitas tinggi atau bersifat luas. Yang kedua,
dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anggotanya. Yang ketiga, itu adalah sadar akan kemampuan diri, anggota, dan juga kelompoknya. Menjadi pemimpin yang efektif itu bukanlah hal yang sulit, asalkan kita mau berusaha dengan menerapkan 5 disiplin pada diri kita dan organisasi yang kita pimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.